sinopsis, dan biodata art. Film Mangkujiwo 2020. Mangkujiwo adalah film horor Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi oleh Yasamin Jasem, Asmara Abigail, Jenar Maesa Ayu. Film ini merupakan sempalan dari seri film Kuntilanak. Film ini ditayangkan pada tanggal 30 Januari tahun 2020. Setelah disingkirkan dari jabatannya di keraton oleh Cokrokusumo, Brotoseno berniat membalas dendam. Brotoseno mengajak seorang perempuan bernama Kanti yang juga dipenuhi kebencian kepada Cokrokusumo. Tanggal rilis, tanggal 30 Januari tahun 2020, Indonesia. Sutradara, Azhar Kinoy Lubis. Bahasa, Indonesia. Penulis, Dirmawan Hatta, Erwanto Apadullah. Perusahaan produksi, MVP Pictures. Produser, Ram Punjabi. Seorang wanita hamil bernama Kanti disekap di kandang kerbau. Dia dibebaskan oleh abdi raja bernama Brotoseno dan pelayannya yang tunawicara, Sadi. Broto menjanjikan Kanti balas dendam sebelum membawanya ke rumahnya, di mana dia melakukan ritual ilmu hitam terhadap Kanti di depan cermin antik. 19 tahun kemudian, seorang pegawai hotel bernama Umata sengaja menjadi saksi pembunuhan ketika ia memergoki Karmila, pemiliki usaha barang antik, dan Pulung Kusumo, putra dari Cokrokusumo, seorang abdi raja, pemimpin dari loji pusaka, dan musuh bebuyutan Broto, membunuh salah satu klien mereka yang tidak kooperatif. Karmila, Pulung dan pembantu mereka, Herman, menangkap Uma. Pulung yang ditugaskan untuk membungkam Uma hendak memperkosanya terlebih dahulu. Sebelum ia dapat melakukan hal tersebut, Uma tiba-tiba kerasukan, menembangkan Durmo, dan mematahkan leher Pulung. Trauma, Uma memilih untuk pulang ke rumah, di mana diungkapkan bahwa dia adalah putri dari Broto. Sementara itu, Cokro dan Karmila harus menghadapi banyak masalah karena kematian Pulung. Diceritakan bahwa dahulu, loji pusaka memiliki dua cermin antik bernama Pengilon Kembar, tapi salah satunya dicuri oleh Broto ketika dia hengkang dari loji pusaka. Karmila mengirim Herman untuk menuntaskan apa yang Pulung gagal lakukan. Ketika Herman hendak membunuh Uma, lagi-lagi dia kerasukan dan berbalik membunuhnya dengan menceburkannya di wadah air panas. Ketika Karmila hendak bertanya ke Cokro mengenai masa lalunya dengan Broto, ia tidak digubris. Karmila akhirnya berbincang dengan Nyi Kenanga, pelayan loji pusaka yang tahu seluk-beluk rahasia antara Cokro dan Broto. Nyi Kenanga juga irit bicara dan hanya menyatakan bahwa sebentar lagi, kedua lelaki tua tersebut akan memerangi satu sama lain. Sementara itu, untuk mendapatkan rasa kepercayaan Uma, Broto menceritakan masa lalunya dengan Kanti. Dia menceritakan bahwa Kanti adalah ibu dari Uma yang disekap oleh Cokro sebagai bagian dari rencananya untuk merusak reputasi Broto. Cokro lalu membunuh Kanti dan menggantungnya dengan tali supaya terlihat bahwa dia bunuh diri. Sebelum dia meninggal, Broto mengeluarkan janin di dalam Kanti yang lahir dengan selamat. Namun, kilas balik mengungkapkan bahwa Broto berbohong. Uma sebenarnya adalah hasil hubungan zina antara Cokro dan Kanti, seorang penari Jawa yang ia undang dalam suatu acara. Setelah dia dicampakkan, Broto menangkap Kanti dan mulai melatihnya menjadi senjata untuk menghancurkan loji pusaka. Rencananya terhenti sementara ketika Kanti bunuh diri setelah dia dibebaskan oleh Sadi yang mengasihaninya. Tapi Broto dapat menyelamatkan darah dagingnya, Uma, yang dia latih sebagai penerus Kanti. Diungkapkan pula bahwa Nyi Kenanga telah membelot dan bekerja sama dengan Broto untuk menggulingkan Cokro.